Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Keburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Harin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 10 Juli 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Kita diingatkan supaya selalu takut hanya kepada Allah. Mari kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami supaya jangan takut kepada apa dan siapa saja, tetapi takutlah hanya kepada Allah, agar jangan Dia menghilang dari pandangan hati kita, karena tumpukan dosa yang menghalangi pandangan hati iman kita kepadanya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke dalam telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual dan 2 ekor seduit? Namun seekor pun dapat daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah takutlah hanya kepada Allah. Seorang frater datang ke kantor saya, katanya, "Pater, saya merasa takut." Lalu saya bertanya, apa yang adik merasa takut? Apakah ada orang yang menakut-nakuti kamu? Dengan tegas dia menjawab, "Tidak ada yang menakuti saya, Pater." Lalu, "Mengapa kamu merasa takut?" kataku. Dengan sedih dia berkata, "Bapakku lagi sakit. Saya takut jangan-jangan sakitnya ini akan merenggut nyawanya, dan kami akan kehilangan seorang bapa. Kami semua sangat mencintai dia, Pater. Kami takut kehilangan seorang ayah yang sangat kami cintai." Sungguh benar, setiap kali orang yang kita cintai sakit, semua anggota keluarga merasa takut. Jangan-jangan dia akan meninggalkan kita dan pergi untuk selama-lamanya. Jadi kita sesungguhnya tidak mau agar kita kehilangan orang yang kita cintai. Kita mau agar kita selalu ada bersama dengan orang yang kita kasihi.
Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Apa sesungguhnya arti dari kalimat takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka? Takut kepada Allah artinya takut kehilangan Allah yang sangat mengasihi kita. Supaya Tuhan jangan menghilang dari kita, maka kita harus selalu menjalin relasi yang baik dengannya. Takut akan Allah bukan berarti takut kita akan dihukum kalau kita jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudari dan anak yang terkasih dalam Kristus, Tuhan sesungguhnya tidak menghukum manusia. Tuhan, tetapi manusia sendirilah yang menghukum manusia karena kesalahannya sendiri. Tuhan pada hakikatnya adalah Tuhan yang Maha Rahim, Maha berbelas kasih. Dia bukan lagi Tuhan yang berbelas kasih, Maha berbelas kasih kalau Dia menghukum manusia. Tetapi manusia dengan segala kebebasannya, dengan segala kerakusannya, sudah menjerumuskan dirinya ke dalam genggaman setan. Di saat manusia sudah digenggam oleh setan, itu berarti dia akan mengalami penderitaan untuk selama-lamanya. Kalau kita selalu mengikuti kehendak kita sendiri, selalu mengabaikan kehendak Allah, itu berarti kita sudah menjadikan diri kita sebagai Allah untuk diri sendiri. Pada saat yang sama, Allah yang sesungguhnya hilang dari jangkauan mata iman kita. Dia hilang dari kita. Tumpukan dosa sudah menghalangi mata iman kita untuk melihatnya. Kalau hati kita selalu rindu akan Tuhan dan Dia tidak menghilang dari pandangan kita, maka kita harus selalu menjalin relasi yang baik dengan kita. Karena itu takutilah akan Dia, cintailah Dia, agar Dia tidak menghilang dari kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, tanamkanlah dalam diri kita rasa takut akan Allah secara positif. Dan tumbuh kembangkanlah rasa hormat dan cinta kita akan Dia dalam diri kita, agar kita selalu merasakan kehadirannya. Selama kita ada bersama Dia, maka sudah pasti kita akan hidup bahagia bersama Dia untuk selama-lamanya. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang sakit, secara khusus mereka yang kena wabah virus corona, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.